Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang dasar pengukuran. Materi mencakup konsep pengukuran, besaran, dan satuan, serta penggunaan alat ukur. Teman-teman tahu nggak sih apa itu pengukuran? Nah, jadi pengukuran itu proses membandingkan suatu besaran fisik seperti panjang, massa, waktu, dan suhu dengan satuan standar yang telah ditetapkan menggunakan alat ukur yang baku. Hasil pengukuran berupa angka kuantitatif yang menggambarkan nilai jumlah atau tingkat karakteristik objek tersebut. Tujuannya memberikan deskripsi kuantitatif angka pada objek atau gejala. Komponen melibatkan objek yang diukur, alat ukur, dan satuan standar seperti meter, kilogram, dan detik. Selanjutnya syarat-syarat pengukuran. Pengukuran itu ada 4 teman-teman. Yang pertama ada kualitas ukur atau instrumen. Alat ukur yang digunakan harus memiliki 2 sifat dasar. Alat ukur harus mampu mengukur apa yang seharusnya diukur dengan tepat. Contoh, menggunakan penggaris untuk mengukur panjang, bukan timbangan. Reliabel atau andal atau konsisten. Alat ukur harus memberikan hasil yang tetap atau konsisten meskipun pengukuran diulang beberapa kali pada objek yang sama. Yang kedua, penggunaan satuan baku. Pengukuran yang baik harus menggunakan satuan baku seperti sistem SI, meter, kilogram, dan sekon. Yang memenuhi syarat yang pertama ada tetap. Nilai satuan tidak boleh berubah oleh pengaruh suhu, cuaca, atau tekanan. Berlaku internasional. Satuan tersebut harus diakui dan dapat digunakan di mana saja untuk memudahkan perbandingan hasil. Mudah ditiru, standar satuan harus mudah diproduksi kembali untuk keperluan kalibrasi alat ukur lainnya. Yang ketiga ada ketelitian dan ketepatan, akurasi dan presisi. Akurasi seberapa dekat hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya, nilai teoretis. Presisi seberapa dekat hasil-hasil pengukuran satu sama lain saat dilakukan pengulangan. Yang keempat, teknik dan prosedur yang benar. Kalibrasi alat ukur harus kalibrasi disetar ulang ke titik nol atau standar secara rutin agar tetap akurat. Posisi pengamatan harus memposisikan mata tegak lurus dengan skala alat ukur untuk menghindari kesalahan baca atau error paralaks. Kondisi lingkungan memperhatikan faktor suhu, kelembapan, atau getaran yang dapat memengaruhi kinerja alat atau sifat objek yang diukur. Tujuan pengukuran berulang untuk meningkatkan tingkat kepercayaan. Pengukuran sebaiknya dilakukan lebih dari 1 kali dan hasilnya di rata-rata. Selanjutnya ada kesalahan pengukuran. Yang pertama ada kesalahan sistematik. Kesalahan yang terjadi secara konsisten dan memiliki pola tertentu sehingga menggeser hasil pengukuran ke satu arah. Penyebabnya ada kesalahan alat. Alat yang tidak dikalibrasi, misal jarum timbangan tidak di titik nol atau komponen alat yang sudah berkarat. Ada kesalahan lingkungan, perubahan suhu atau tekanan yang mempengaruhi cara kerja alat secara terus-menerus. Cara mengatasinya, melakukan kalibrasi alat secara rutin dan menggunakan faktor koreksi. Yang kedua, ada kesalahan acak. Kesalahan yang terjadi secara tidak terduga dan tidak memiliki pola tetap. Kesalahan ini menyebabkan variasi hasil meski pengukuran dilakukan pada objek yang sama berulang kali. Penyebabnya, fluktuasi tegangan listrik, getaran halus di sekitar lokasi, atau perubahan suhu udara yang mendadak. Cara mengatasinya, melakukan pengukuran beberapa kali dan mengambil nilai rata-ratanya. Yang ketiga, kesalahan umum atau kesalahan pengamat. Kesalahan yang sebelumnya berasal dari keterbatasan atau kekeliruan manusia yang melakukan pengukuran. Contoh utama, kesalahan paralaks terjadi ketika mata mengamat tidak tegak lurus dengan skala alat ukur, sehingga posisi jarum atau angka tampak bergeser. Terus ada kekeliruan membaca. Salah membaca angka pada skala atau salah mencatat hasil pengukuran. Pengertian besaran. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur, memiliki nilai, dan dinyatakan dengan satuan tertentu. Artinya, jika suatu hal bisa dibandingkan hasil ukurnya menggunakan alat ukur, maka itu termasuk besaran. Contoh, panjang meja sama dengan 2 meter, massa buku sama dengan 500 gram. Pada contoh tersebut, 2 dan 500 adalah nilai angka, meter dan gram adalah satuan. Jadi besaran selalu terdiri dari angka tambah satuan.
Nah, sekarang ada jenis-jenis besaran. Yang pertama ada besaran pokok. Ini adalah besaran dasar yang satuannya adalah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak tergantung pada besaran lain. Ada 7 besaran pokok dalam SI, namun yang paling sering dibahas di tingkat dasar adalah panjang satuan meter, massa satuan atau kilogram, waktu satuannya sekon atau per detik, suhu satuannya Kelvin, arus listrik satuannya ampere, jumlah zat satuannya mol, intensitas cahaya satuannya candela. Yang kedua ada besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang dibentuk dari gabungan besaran pokok. Contohnya, luas sama dengan panjang kali lebar, yaitu satuan m². Volume, panjang kali lebar kali tinggi, satuan m². Kecepatan, jarak atau waktu, satuan m². Gaya, sama dengan massa kali percepatan, satuannya Newton atau N. Disebut turunan karena berasal dari perhitungan besaran pokok. Nah, selanjutnya ada pengertian satuan. Satuan adalah ukuran pembanding yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran suatu besaran. Contohnya, jika panjang meja diukur 2 meter, maka 2 adalah nilai angkanya dan meter adalah satuannya. Jika massa benda 5 kg, maka 5 adalah nilai dan kilogram adalah satuannya. Tanpa satuan, hasil pengukuran menjadi tidak jelas karena angka saja belum menunjukkan arti sebenarnya. Selanjutnya ada SI, yaitu satuan internasional. SI adalah sistem satuan yang digunakan secara internasional agar pengukuran di berbagai negara memiliki standar yang sama. Contohnya satuan SI. Pertama ada panjang, itu bisa disebut meter. Yang kedua ada massa, itu disebut kilogram. Yang ketiga ada waktu, itu disebut sekon. Yang keempat ada suhu, itu disebut Kelvin. Dan yang kelima ada arus listrik, yaitu disebut ampere. Selanjutnya ada contoh satuan dan konversi satuan. Contoh satuan pada besaran pokok adalah yang pertama ada panjang, biasa disebut meter. Meter digunakan untuk mengukur jarak atau panjang suatu benda, misalnya panjang meja 2 meter. Yang kedua ada massa, biasa disebut kilogram. Kilogram digunakan untuk mengukur massa benda, misalnya massa beras 5 kg. Yang ketiga ada waktu, biasa disebut dengan sekon. Sekon digunakan untuk mengukur lama suatu kejadian, misalnya waktu lari 10 sekon. Selanjutnya ada konversi satuan. Konversi satuan adalah proses mengubah suatu satuan ke satuan lain yang masih sejenis tanpa mengubah nilai besaran sebenarnya. Contoh, 1 meter sama dengan 100 cm, artinya panjang 1 meter sama dengan 100 cm. Yang kedua ada 1 kg sama dengan 1000 gram, artinya massa 1 kg sama dengan 1000 gram. Konversi dilakukan agar satuan sesuai dengan kebutuhan pengukuran. Contoh penggunaan 2 meter sama dengan 200 cm, 3 kg sama dengan 3000 gram. Selanjutnya ada alat ukur panjang. Yang pertama ada penggaris. Penggaris digunakan untuk mengukur panjang benda yang tidak terlalu besar, misalnya buku, pensil, atau kertas. Biasanya memiliki skala cm dan mm. Yang kedua ada jangka sorong. Jangka sorong digunakan untuk mengukur benda dengan ketelitian lebih tinggi daripada penggaris. Biasanya bisa mengukur panjang luar benda, diameter dalaman benda. Ketelitian jangka sorong biasanya sampai 0,1 mm. Yang ketiga ada mikrometer segrup. Mikrometer segrup digunakan untuk mengukur benda yang sangat kecil, misalnya diameter kawat atau ketebalan kertas. Ketelitiannya lebih tinggi, bisa sampai 0,01 mm. Cara menggunakan alat ukur. Bagian ini memberikan panduan praktis agar hasil pengukuran lebih akurat. Yang pertama, memperhatikan angka dan garis skala pada alat. Yang kedua, hindari kesalahan paralaks, kesalahan yang terjadi jika sudut pandang mata tidak tepat. Ketiga, kalibrasi sebelum digunakan, memastikan alat berada pada titik nol atau standar yang benar sebelum mulai mengukur. Yang keempat, posisi mata sejajar skala. Mata harus tegak lurus dengan skala untuk mendapatkan hasil yang presisi. Nah, jadi kesimpulannya, pengukuran adalah proses membandingkan suatu besaran dengan satuan baku menggunakan alat ukur.
Besaran sendiri merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dan memiliki nilai serta satuan yang dibagi menjadi besaran pokok dan besaran turunan. Satuan yang digunakan harus bersifat baku dan mengikuti sistem internasional agar hasil pengukuran dapat berlaku umum. Dalam melakukan pengukuran, diperlukan ketelitian, alat yang tepat, serta prosedur yang benar untuk menghindari kesalahan, baik kesalahan sistematik, acak, maupun kesalahan manusia. Selain itu, konsep angka penting dan konvensi satuan juga penting agar hasil pengukuran lebih akurat. Dengan memahami besaran, satuan, dan alat ukur, kita dapat melakukan pengukuran secara tepat dan menjelaskan fenomena dalam kehidupan sehari-hari secara ilmiah.